Setiap kerajaan punya keunggulannya. Beberapa punya emas, dan yang lain punya pasukan. Tapi yang lainnya, mereka punya keajaiban. Ambil contoh tulip heart, pelangi bunga tulip. Atau solaria, di mana bunga matahari bisa setinggi langit. Tapi tahan kelopak bungamu, karena cerita kita semua tentang Scarlet Crest. Sebuah kerajaan yang dipenuhi bunga mawar. Mawar di mana-mana. Dalam minuman, pai mereka, lagu-lagu, dan ya, sikap romantis mereka. Di sini udara terasa seperti teh mawar. Orang-orang juga memakai mawar tidak hanya dalam pakaian, tapi juga di dalam hati mereka. Siapa di balik semua ini? Pangeran Florian. Teman-teman ini, Florian, bermunculan hari ini. Terima kasih, Ayah. Memberi mereka sedikit kilau ekstra. Lihatlah kelopak bunga yang bersinar itu. Oh, mawar pomponella. Di taman rahasiaku. Untukmu, Bu. Selalu. Florian tumbuh dengan dikelilingi oleh kasih sayang orang tuanya dan kekaguman rakyatnya. Namun suatu hari, ada berita yang mengkhawatirkan. Pangeran Florian, ada duri besar menguasai hutan. Mereka mungkin akan segera menyerang kerajaan kita. Florian terkejut. Ini, hirup aroma ini. Itu akan menenangkanmu. Ini seperti pil penenang alam. Lebih baik. Semuanya cerah sekarang. Florian bergegas ke hutan. Wow, mereka tidak melebih-lebihkan. Duri ini sangat besar. Melewati labirin berduri, Florian menemukan, tunggu, sisa-sisa kastil tua. Ini seperti ruang singgasana. Benar, milikku. Oh, hai, Serafina, Putri Serafina. Dan kau? Aku Pangeran Florian dari Scarlet Crest. Oh ya, pangeran mawar kecil yang terkenal kejam. Tidak keren. Salahku. Tapi kau memang terlihat bersemangat. Apa yang kau... Hah? Kau lebih seperti ayam tak berbulu. Nyonya? Aku bercanda. Karena terisolasi di sini, aku kehilangan sebagian keterampilan sosialku. Mengapa terisolasi? Kastil adalah untuk putri, bukan ini. Getaranku yang berduri membuat takut semua orang. Diasingkan demi menjaga nama baik keluarga. Itu sulit. Florian teringat keluarga yang mendukungnya. Biasanya orang tuaku berkunjung, tapi sekarang sudah lama tidak. Serafina mengungkapkan kekhawatirannya terhadap orang tuanya membuat duri itu terus tumbuh tak terkendali. Jika aku keluar, orang-orang lari. Kekhawatiranku menambah durinya. Kerajaanku dalam bahaya. Bagaimana jika aku membantu menemukan orang tuamu? Sungguh? Ya, jika mereka bersamamu mungkin durinya akan mereda. Aku salah menilaimu, kuncup mawar. Aku bilang tidak ada nama panggilan. Itu hanya kasih sayang bunga. Tetap cerah, kawan. Dengan jalan yang lebih jelas ke depan, Florian menyeringai, mengingat kembali hari yang aneh itu. Hari yang luar biasa. Tanpa membuang waktu, Florian mengirimkan regu pencari untuk mencari orang tua Serafina dan tiba di alam tetangga. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah menunggu tanggapan mereka. Saat Florian berkeliaran di jalanan yang ramai, kegembiraan kerajaan mengelilinginya. Namun, pikirannya dipenuhi dengan Serafina yang berduri, namun membuat penasaran. Dia sangat berbeda, lucu, menjengkelkan, dan ya, cukup menarik. Tunggu, apa? Bersabarlah, Florian. Tunggu. Di mana aku? Tenggelam dalam pikirannya, Florian secara tidak sengaja mendapati dirinya berada di tepi hutan. Ya, karena aku sudah di sini, mungkin aku akan mengunjunginya. Dengan keyakinan baru, Florian melangkah ke dalam hutan dengan hati-hati menghindari duri-duri yang mengancam. Baiklah. Oh, kau lagi, Tuan Kuncup? Dan halo untukmu yang berduri. Apa kau rindu leluconku? Oh, sangat. Hariku terasa hampa tanpa itu. Jadi, apa yang membuatmu kembali? Sebuah pertunjukan kecil untukmu.
Dengan gerakan lembut, Florian membuat kastil yang rusak itu bersinar dengan mawar yang bersinar terang. Wow, baunya enak sekali. Mereka spesial untuk kerajaanku. Menumbuhkannya membantu masyarakatku dan membawa kebahagiaan. Aku salah paham. Aku pikir kau hanya menyukai hal-hal yang mudah, tapi kau bekerja keras. Florian menjadi agak merah, tampak seperti mawarnya. Aku melihat mereka tidak punya duri. Aku membuatnya seperti itu untuk memperlihatkan keindahannya. Tapi tanpa duri, siapa yang menjaganya tetap aman? Di tempat yang bahagia, kita tidak selalu membutuhkan penjaga. Ini, duri-duriku menjagaku dari hal-hal menakutkan. Tapi itu juga menjauhkanmu dari kesenangan dan teman. Benar, tapi kau sudah menemukan jalan masuknya, bukan? Meski sangat berbeda, Serafina dan Florian mulai memahami satu sama lain. Kebaikan hati Florian membuat Serafina merasa hangat dan bahagia, dan semangatnya yang kuat membuatnya berani. Terlepas dari upayanya, Florian masih belum mendapat kabar tentang kerajaan Serafina. Sementara itu, mengenai alam tetangga, Pangeran, ada masalah. Kita belum mendengar kabar dari teman kita, Solaria dan Tulip Heart. Itu aneh. Solaria dan Tulip Heart adalah teman kita. Ada kabar, Tuan. Ratu Pollenheart membuat keributan dengan para pemimpin bunga. Mustahil, dia ratu termanis yang pernah ada. Pollenheart ini memerintah Emberflame, negeri lebah. Apa yang membuatmu kesal? Teman yang hilang, lebah yang berdengung, dan dunia bunga yang kacau balau. Ini pesta kebun yang berantakan. Dan kau mungkin perlu berdansa. Denganmu? Kenapa tidak? Tapi sungguh, bisakah kau membantuku menjaga rumahku? Bagaimana jika aku salah atau tidak ada yang menyukaiku? Durimu keren. Itu kuat dan berani. Kami membutuhkannya. Pembicaraan singkat ini membuat Serafina langsung bersemangat. Kau bersamaku? Sepanjang jalan, Mawar. Dia membiarkan dirinya dibawa keluar dari hutan, dan mereka segera tiba di kerajaan, tapi bertemu dengan utusan itu. Kabar buruk, Pangeran. Oh, tidak. Apa sekarang? Aku telah menerima kabar dari kerajaan terdekat. Mereka telah diserang oleh Ratu Pollenheart dan dia menuju ke sini bersama seluruh pasukan lebahnya. Ketakutan menyelimuti Florian, dan melihat ini, Serafina melangkah maju. Kita tidak punya banyak waktu. Serafina? Jangan khawatir, Florian. Akan kutangani. Saat Serafina memikirkan kebaikan dan keyakinan Florian yang tidak ada habisnya, dia menyalurkan sihirnya ke seluruh kerajaan, menghalanginya dari segerombolan lebah yang datang. Tidak ada yang akan terluka. Saat dia selesai, beberapa pasukan Pollenheart datang menyerang. Oh, tidak. Dengan gerakan cepat, Serafina menangkap lebah-lebah itu tanpa melukai mereka satupun. Lepaskan anggotaku atau temanmu yang akan mengambilnya. Teman? Tolong, kami di sini. Serafina, kesayangan kami. Ibu? Ayah? Mengapa kau melakukan ini, Ratu Pollenheart? Orang-orang bunga yang mewah ini, rumahku sedang dalam masalah. Aku meminta mereka untuk membantu, tapi mendapat jawaban tidak. Mengapa merusak bunga kami untukmu? Iya, mengapa kita harus mendengarkan tuntutan makhluk bersayap? Florian terkejut mendengar ini. Bagaimana kau berkata begitu? Hanya karena dia bukan bangsawan bunga? Bahkan sebagai bunga, kita semua berbeda dari satu sama lain. Dan perbedaan itulah yang menghasilkan begitu banyak keindahan. Florian, bukankah begitu, Serafina? benar. Juga, kalian para bangsawan bunga membutuhkan Ratu Pollenheart. Lebahnya membantu menyerbuki kebun, sehingga bunga dapat tumbuh. Ayah, ingat kudapan kue madumu tanpa Ratu Lebah cantik ini? Astaga, tidak ada lagi sarapan lezat. Ups,
Raja dan Ratu Bunga terlihat sangat konyol sekarang. Mereka meminta maaf dengan sangat cepat. Baiklah, permintaan maaf diterima. Pergilah. Polonheart membebaskan para bangsawan yang dipenjara, dan Serafina melepaskan para prajurit lebah. Dan begitu saja, dinding duri raksasa itu pun lenyap. Florian yang selalu menjadi tuan rumah yang ramah, menyambut semua orang di istana megahnya. Di dalam tembok itu, dendam lama lenyap. Dan coba tebak, Serafina dan Ratu Polonheart kita, mereka menjadi sahabat sekarang. Cukup menarik, bukan? Senang bisa mengenalmu. Kau adalah tipe bangsawanku. Serius, terima kasih kalian berdua. Mampirlah kapan saja, Serafina. Sampai jumpa. Saat yang lain menjauh. Serafina melihat orang tuanya tampak tersesat. Dia berjalan mendekat. Sayang, kami salah besar. Terima kasih. Kau permata kecil kami yang sempurna, siap untuk kembali? Dengan anggukan dan senyuman, Serafina setuju. Tapi sebelum dia pergi, dia harus berterima kasih ke satu orang. Kau yang memulai semuanya, Florian. Tidak, kaulah bintangnya. Jaga diri baik-baik, Putri Runcing. Sampai jumpa, Pangeran Mawar. Dan dia pergi. Tapi apakah itu benar-benar akhirnya? Tidak mungkin. Dari piknik di bawah sinar matahari hingga petualangan di air terjun, keduanya bersenang-senang. Sampai di suatu malam cerah. Jadikan aku bunga paling beruntung. Menikahlah denganku? Ya, tentu saja. Pernikahan yang tiada duanya. Kisah ini bukan hanya tentang kerajaan atau lebah. Ini tentang merayakan perbedaan, menjadi pahlawan bagi diri sendiri, dan yang terpenting merangkul setiap bagian dari diri kita, kekuatan dan kerentanan kita. Sebab dalam hidup, jika menginginkan bunga, kita harus menerima durinya.